2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, hukum dan demokrasi mendapat catatan merah dari berbagai pihak. Iklim demokrasi Indonesia dinilai memburuk lantaran berbagai isu, mulai dari kebebasan sipil yang terhimpit hingga melemahnya kekuatan oposisi akibat gemuknya koalisi Jokowi. Tercatat, indeks demokrasi Indonesia pun merosot. Bagaimana wajah demokrasi di 2 tahun Jokowi Ma'ruf? Benarkah kualitas demokrasi kita terdegradasi? Kita akan coba diskusikan malam hari ini bersama dengan Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, Pak Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, dan juga Pak Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Renhat. Baik, kabar baik semuanya. Saya akan langsung mulai dialog kita dari Bang Jazilul dulu sebagai partainya pemerintah pendukung Presiden Jokowi Ma'ruf. Soal demokrasi, Bang Jazilul, banyak disoroti di 2 tahun Jokowi Ma'ruf ini. Kita disebut kemudian demokrasi kita menurun, indeksnya turun, dan juga bahkan turun secara signifikan kualitas demokrasi kita. Nah, Anda sebagai bagian dari pemerintah, bagaimana memandang kehidupan demokrasi kita saat ini? Ya, pertama begini, 2 tahun pemerintahan Jokowi di jilid kedua ini, kita menghadapi tantangan yang sangat berat karena ada COVID-19. Namun patut kita apresiasi, demokrasi tetap berjalan efektif. Buktinya pada serentak tahun 2020 berlangsung dengan baik. Nah, tentu tapi kebijakan terkait COVID ini kita memang sedikit keras. Jadi melakukan PSBB sampai PPKM yang terkesan memang ketika itu pemerintah bersikap sangat keras terhadap pelanggar. Demi apa? Demi keselamatan jiwa bersama. Dan terbukti hari ini Indonesia COVID makin melandai. Dan dari hasil SMRC tadi perekonomian cukup baik. Nah, tentu pada hari ini menurut saya ya tanggung jawab sama, bukan hanya pemerintahan Jokowi Ma'ruf, kita semua untuk mengawal demokrasi tetap berjalan baik. Baik, Bang Jazilul. Saya tidak tahu persepsi yang dimunculkan oleh masyarakat dari hasil survei, apa yang menjadi sebab dari menurunnya persepsi masyarakat terhadap politik yang ada hari ini. Padahal dan Jokowi ini hari-hari ini itu membentuk koalisi yang sangat kuat di parlemen. Itu semata-mata untuk menyelaraskan antara kekuatan politik dan ekonomi. Jadi apa gunanya politik baik tetapi ekonomi buruk? Baik, Bang Jazilul, maaf saya potong. Apa korelasinya turunnya demokrasi kita dengan kehidupan akibat pandemi COVID-19? Karena indikatornya begini, Bang Jazilul, yang kemudian banyak dikritisi oleh aktivis masyarakat adalah misalnya apa yang dirilis oleh Kontras, terjadi 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Belakangan juga kita tahu ada mural yang kemudian dihapus, ditangkap bahkan, atau sejumlah peristiwa lain yang dianggap ini kemudian melemahkan kualitas demokrasi kita, termasuk juga ketika koalisinya sangat gemuk sehingga mengurangi kekuatan dari oposisi. Indikator-indikator itu yang kemudian dijadikan salah satu dasar melihat iklim demokrasi kita semakin turun. Ya, selama ini kita harus juga melihat bahwa pemerintah ini tidak anti kritik kok. Yang membuat mural Pak Jokowi juga Pak Jokowi tidak memproses secara hukum. Nah, itu menurut saya bagian dari pelaksanaan dari demokrasi. Meskipun memang pemerintah yang sedang berjuang untuk menghadapi COVID ini juga mendapatkan banyak kritikan. Ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi. Menurut saya itu biasa saja. Dan mural yang ditampilkan itu kan kemudian Pak Jokowi juga nggak bereaksi untuk memproses secara hukum. Saya pikir itu bagian dari cara berdemokrasi yang harus kita hormati dari pimpinan Pak Jokowi Ma'ruf. Oke,
Baik, saya ke Nah, Bang. tapi kita Oke, kalau membutuhkan sempurna, tidak ada kesempurnaan. oke. Pasti ada aja yang memberikan penilaian kurang baik, Hmm. pun menganggap bahwa kritik dibungkam, biasa saja. Tetapi setidaknya semua lembaga-lembaga demokrasi yang ada di Indonesia, Presiden tidak ikut campur di situ. Hmm. Tidak mengintervensi Mahkamah Agung, KPK, DPR. Oke. Ini semua berjalan dengan tugas dan fungsinya sendiri dalam pembagian kekuasaan di situ sendiri. Jadi itu yang penting, tetapi itu berhasil Pak Jokowi untuk menahan terpuruknya ekonomi lebih dalam. Hmm. Jadi menurut saya menangani politik kemudian berefek pada ekonomi yang baik. Nah, untuk menuju sempurna tentu ya itu menjadi bagian yang harus kita bersama. Oke, ya. Tapi kan tadi ya, artinya ekonominya baik, membaik dan memang membaik. Hmm. Hmm. Nah, sisa waktu inilah kerja bersama agar demokrasi lebih baik lagi. Oke, Pun menurut saya itu cuma persepsi aja kok. oke. Jadi, Mural-mural masalah dan polisi juga hari ini juga memberikan instruksi Kapolri agar tidak mudah menindak, tidak mudah untuk Oke. harus melakukan Baik, persuasi dan humanis. baik. Saya pikir itu yang menjadi prestasi, Oke. meskipun hasil dari SMRC belum memuaskan. Oke, baik, saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, ini soal persepsi saja demokrasi kita kualitasnya turun kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Jazilul, dan ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi. Sebagai pihak yang kemudian memberikan catatan merah terhadap demokrasi, apakah ini memang soal persepsi saja atau Anda melihat memang ada yang substan sekali soal demokrasi kita yang mengalami kemunduran di era pemerintahan Presiden Jokowi? Yang pertama tentu demokrasi yang dilaporkan kriterianya jelas ya. Economic Intelligence Unit dan beberapa lembaga yang lain mengatakan indeks demokrasi kita turun. Kalau lihat yang dikutip Reinhardt tadi, Kontras, LBH, dan lain-lain, jumlah pengekangan terhadap kebebasan publik yang benar ada instruksi Kapolri. Tetapi kita melihat sejak kasus Blitar, kasus Solo, terakhir kemarin Mural, sampai kepada yang di Banten, itu tidak ada perbaikan karena masih lapangan tidak selesai dengan selembar kertas. Selembar kertas yang isinya agar lebih humanis itu perlu ada pendetailan. Seperti apa internalisasinya, seperti apa SOP-nya, bagaimana monitoringnya, siapa penanggung jawabnya, ada tidak anggarannya. Tanpa itu, maka akan kembali terjebak kepada paradigma lama. Apalagi salah satu problem besar kita, Undang-Undang ITE belum kita revisi. Undang-undang ini jadi banyak pasal karet, 27, 29, 45, itu membuat persepsi publik dan kenyataan. Kita mungkin melihatnya dari helikopter view, tapi masyarakat yang di bawah yang dipanggil polisi karena laporan-laporan ITE ini besar. Yang kedua, Reinhardt, ada yang memang saya inkompetensi dari pemerintah untuk mengelola hoax. Oke, hoax ini jadi problem besar. Dengan kebebasan berekspresi yang literasinya masih problem, bersumberlah berbagai macam berita yang itu bukan cuma buruk buat Pak Jokowi, buat oposisi juga buruk karena kita tidak ada kontestasi karya dan gagasan. Yang muncul adalah emosi, yang muncul adalah fitnah, yang muncul. Nah, ini problem kita bersama kalau bab hoax ini. Tapi saya melihat Kominfo kah, Kementerian Pendidikan kah, sampai Kementerian Agama, Kementerian Sosial punya peran untuk meningkatkan literasi publik untuk menjaga demokrasi. Kenapa demokrasi ini penting? Karena demokrasi punya self-sustainable system. Dia mampu memperbaiki diri sendiri. Jangan kita quote and unquote, oke, koalisinya besar. Tapi
tanpa masyarakat yang terlibat, partisipasi publik, tanpa kecerdasan dan edukasi publik, maka kita kemungkinan jatuh kembali kepada tirani dan itu berbahaya sekali, Reinhardt. Begitu. Dasarnya Anda melihat kemungkinan akan jatuh ke tirani itu apa, Bang Mardhani? Kalau tadi disampaikan Pak Jazilul, demokrasi kita masih efektif kok, pemilu masih berjalan. Apa yang membuat itu kemudian menurut Anda bisa jatuh ke dalam tirani? Ini terlalu jauh tidak nih Bang Mardhani? Nanti ada beberapa berita ya, pergi demokrasi, menyampaikan data, kemudian disomasi, kemudian diancam hukuman pidana, lain sebagainya. Pandangan saya mestinya mereka yang sudah menjaga dan merawat demokrasi ini tidak diperlakukan seperti itu, diajak dialog. Karena bukan satu, saya lihat ada lebih dari satu beberapa pejabat negara yang menggunakan kekuatan itu dan tidak ada teguran dari presiden. Tentu atas dasar itu hak individu, tetapi pandangan saya, persepsi publik lihat orang-orang ini selama ini yang demokrasi dan sekarang menghadapi tuntutan yang cukup berat. Begitu, Reinhardt. Oke, baik, kita break dulu. Saya akan ke Mas Abbas, usai jeda saya akan tanya mengapa kemudian dalam temuannya SMRC kondisi politik kita memburuk, apakah ini juga ada kaitannya dengan situasi saat ini, dan bagaimana SMRC memotret kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang dinilai juga menurun. Ini juga diamini oleh hasil-hasil lembaga survei yang lain. Kami akan bahas sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung ke Mas Abbas. Mas Abbas, dalam temuan surveinya SMRC, kondisi politik cenderung menurun, bahkan angkanya cukup signifikan. Ini indikatornya apa? Apa faktor yang membuat sampai ada hasil itu, Mas Abbas? Ya, yang kita tampilkan itu adalah persepsi langsung dari masyarakat tentang kondisi politik saat ini. Pertanyaannya sangat to the point juga. Bagaimana mereka menilai politik saat ini, dan jawabannya seperti itu. Ada yang melihat puaskan, ada cukup puas, kurang puas, dan seterusnya. Nah, ini kan soal kepuasan. Tapi di balik itu kita juga bertanya soal aspek-aspek penting dari demokrasi. Misalnya, seberapa penting masyarakat menilai kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan mengkritik pemerintah, dan seterusnya. Kita juga tanya soal itu. Oke. Dan memang dalam 2 tahun pertama periode kedua Pak Jokowi ini, memang ada gejala penurunan aspek-aspek dasar dalam demokrasi. Misalnya tentang kebebasan sipil. Nah, berbagai peristiwa menunjukkan bahwa pemerintah kurang begitu serius dan kurang begitu komited terhadap upaya menjaga kebebasan hak sipil, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengkritik pemerintah. Temuan kita itu konsisten juga dengan temuan sejumlah lembaga internasional seperti Freedom House misalnya, juga di Economist juga punya catatan gitu, mirip-mirip dengan kita. Nah, kalau kita gali lebih jauh, apa yang menyebabkan terjadinya pelemahan demokrasi di Indonesia? Menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah para pelaku politik sendiri, terutama partai politik kurang begitu berkomitmen terhadap demokrasi. Misalnya sebagian besar partai politik inginnya berkerumun di sekitar penguasa, kan? Bahkan lawannya sendiri Pak Prabowo dan Partai Gerindra gitu meninggalkan PKS gitu, sehingga PKS dan Demokrat sendirian berdua saja. Mestinya kan Gerindra dan Pak Prabowo konsisten dong di sana. Nah, kalau Pak Prabowo ada di oposisi, gabung ke pemerintah, mungkin kondisi demokrasi kita sedikit lebih baik karena unsur check and balances bisa berjalan
sehingga sama-sama bisa membela hak-hak sipil, hak berbicara, dan hak kritik pemerintah. Jadi partai politik dan elit partai politik berperan terhadap masalah itu. Jadi bukan hanya Presiden Jokowi atau Kiai Ma'ruf yang bermasalah di situ. Gitu. Tapi ada aspek yang lain juga penyebab yang harus kita garis bawahi. Bahwa secara umum demokrasi di kita ini kan masih baru, masih dalam proses membangun fondasi gitu loh. Jangan bandingkan demokrasi di kita dengan demokrasi di Amerika, di Prancis, di Inggris, di Jepang misalnya yang sudah lama prosesnya. Kita ini kan baru tahun 99 sampai sekarang baru 22 tahun lah. Kira. Nah, tapi dibanding negara-negara Islam yang mayoritas penduduk Islam yang lain, sebetulnya demokrasi di kita itu relatif jauh lebih baik. Sebut negara Islam mana yang di dunia ini yang punya demokrasi seperti Indonesia. Oke. Nah, dari sisi itu saya ingin menggarisbawahi bahwa turun naiknya sentimen publik terhadap demokrasi di Indonesia, juga turun naiknya indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan sipil, kebebasan berorganisasi, kebebasan bicara, dan kebebasan mengkritik, itu adalah bagian dari proses institusionalisasi demokrasi. Dorongan dan juga tekanan itu terus berlangsung secara dinamik ke arah anti demokrasi dan ke arah demokrasi. Menurut saya ini bagian dari proses belajar demokrasi di negara kita yang baru mencicipi demokrasi dalam jangka waktu yang pendek ini. Baik Mas Abbas, menarik ya. Jadi ini bagian dari proses membangun demokrasi kita, tapi kemudian memang ada gejala penurunan aspek demokrasi yang ditemukan dalam surveinya SMRC. Artinya Bang Jazilul, ini bukan soal... Iya, Bang Jazilul, artinya ini bukan persepsi saja nih. Ada angka-angkanya, ada surveinya. Tidak hanya lembaganya Mas Abbas, tapi juga di luar negeri. Angkanya juga jelas, ada penurunan. Peran parpol yang berkerumun di sekitaran Pak Jokowi punya peranan dalam membuat demokrasi kita turun ini, Bang Jazilul. Ya tentu kami tidak menutup mata terhadap angka-angka itu. Memang ada penurunan, tapi bukan berarti buruk. Tidak buruk, semua berjalan normal. Katakanlah Pak Mardhani di luar pemerintahan, ngeritik apa saja boleh, nggak pernah dibungkam. Nah, kalau mempersoalkan bahwa ada partai-partai bergerombol, itu bukan soal merusak demokrasi. Selama itu tidak bersekongkol untuk keburukan, untuk kejahatan, nggak ada masalah. Emang menjadi sesuatu yang stabil itu masalah? Tidak. Kecuali dari beberapa partai atau presiden atau partai-partai yang ada itu kemudian membungkam partai-partai di luar pemerintah. Menurut saya nggak ada, selama ini nggak ada. Semua diproses. Tapi ada aktivis-aktivis yang kemudian dilaporkan ke kepolisian, Bang Jazilul, oleh menteri-menterinya Pak Jokowi. Itu kan juga tadi disoroti oleh Bang Mardhani dan juga oleh banyak pihak. Ya, itu kan soal persepsi, semuanya boleh. Kalau ada pelanggaran dilaporkan ke kepolisian, silakan. Sampai hari ini tidak ada pembungkaman, mana ada pembungkaman. Kalau ada yang membungkam PKB, pasti juga akan protes. Kalau ada sipil dibungkam, kami juga protes. Karena kami ini partai yang lahir di era reformasi. Kami ngerti bahwa memang indeksnya menurun karena banyak masalah, pandemi, dan lain-lain. Tetapi tidak buruk. Bayangkan aja pilkada di era pandemi berjalan sukses, mestinya dikasih sertifikat penghargaan. Tapi sebelum pandemi pun indeksnya turun juga kok, Bang Jazilul. Ya tahu, turun tapi bukan buruk. Oke. Bisa dibandingkan dengan Malaysia, negara-negara yang lain. Jadi ini interpretasinya Bang Mardhani saja. Mas Renhat mau dibandingkan dengan mana dulu? Oke. Jadi supaya jelas pembandingnya gitu. Atau mau dibandingkan dengan periode yang lama, misalkan Pak Soeharto gitu. Jadi gampang saja cara membandingkan. Jadi maksud saya, turun iya, kita tidak menutup mata gitu. Tapi bukan berarti buruk. Apalagi membungkam hak-hak sipil,
Kalau itu ada, lapor kepada PKB. Kami akan juga membela itu. Hmm. Sam- Tidak boleh di era demokrasi ini hukum dibuat mainan atau hukum untuk menjerat musuh. Sampai Tidak, jatuh, nggak ada. sampai bisa jatuh, berpotensi jatuh ke tirani yang tadi disampaikan Bang Mardhani itu bagaimana Bang Jazilul? Ya itu kan apa namanya angan-angan aja. Kalau ada tirani di Indonesia sudah terbukti tirani pasti jatuh. Oke. Sipil di Indonesia kalau ada tirani, Mas Renat, catat. Kalau ada tirani, sekali lagi dia akan jatuh. Oke. Baik, saya ke Bang Dan Mardhani. itu sudah dibuktikan berkali-kali dalam sejarah Indonesia. Oke. Dan itulah musuh demokrasi, tirani. Dan bukan berarti kami partai yang berkelompok besar ini kemudian membangun tirani, bukan. Kita ingin menjadikan politik atau demokrasi itu alat untuk mempercepat kesejahteraan. Demokrasi bukan alat untuk bertengkar. Demokrasi itu untuk membangun kesejahteraan. Oke, baik. Kok seakan-akan hari ini demokrasi itu kalau bertengkar dibiarin demokrasi, bukan begitu. Oh, jadi juga. jadi interpretasi demokrasi ya. Hukum, Oke. Baik, Bang Mardhani, ini soal interpretasi demokrasi saja kah atau bagaimana dari yang Anda tanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Jazilul tadi? Kalau kita lihat anatomi lebih detail, memang kita punya masalah dengan demokrasi kita. Contohnya nanti korelasinya dengan indeks persepsi korupsi kita. Yang penangkapan para kepala daerah yang melakukan korupsi, padahal mereka adalah hasil dari pilkada satu grup. Kalau kita melihat lagi bagaimana politik uang di dalam pemilu atau pilkada, teman-teman Bawaslu kemarin bahkan mengatakan 2019 salah satu puncak politik uang, ya, apalagi di masa pandemi 2020 kemarin. Jadi Renhat, tetap saja kita masih punya banyak catatan dan catatan ini harus segera diperbaiki agar engagement publik dapat kuat. Tadi Mas Sirajuddin Abbas bagus sekali ya. Dari awal saya selalu teriak Pak Prabowo dan pendukung Pak Prabowo, iya, tetap ada kubu oposisi. Pak Jokowi menang, monggo. Mas Jazilul menang, monggo. Kalau negara kami kontrol dengan baik di luar sehingga ada tesa antitesa, ada kontestasi karya dan gagasan. Ada teori Pak Prabowo dan teman-teman gabung, elit kelihatan ada rekonsiliasi. Pandangan saya tidak seperti itu. Publik perlukan logika dan logika itu tidak terbangun jika kompetitornya justru malah bergabung. Yang diperlukan publik adalah edukasi. Oke, yang menang monggo. Dengan baik kita akan awasi, karena itu Partai Keadilan Sejahtera istiqomah. Oke. Ya. Kita akan awasi kritis dan konstruktif, tetap loyal. Menjaga agar Pak Jokowi husnul khotimah sampai 2024. Tetapi memang proses pengambilan keputusan baik katakan di Omnibus Law, itu ada banyak sekali lubangnya, atau undang-undang peraturan kebijakan yang baru, itu menunjukkan ketika kualitas oposisi secara jumlah berkurang, maka kontrol pun akan melemah. Oke. Begitu, Nah, kontrolnya dari versinya PKS selama ini sejauh ini sudah ngapain aja sih Bang Mardhani? Atau jangan-jangan hanya ikut aja kemudian apa yang dikritisi oleh masyarakat ikut mengkritisi apapun yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah? Ya enggak, Renhat. Kita kan punya parameter-parameter yang harus dicapai. Contohnya di bidang pendidikan. Kami sangat concern. Kami melihat Mas Menteri ini punya ide, tetapi saya melihat masa pandemi tidak ada perubahan kurikulum, tidak ada perubahan paradigma, tidak ada perubahan cara mengajar, tidak ada perubahan bagaimana murid itu betul bisa disiapkan menghadapi ekosistem digital yang baru. Kita melihat kalang kabut, gurunya kalang kabut, muridnya kalang kabut, orang tua kalang kabut. Padahal negara punya sumber daya, kita punya anggaran, kita punya expertise, kita punya payung sistem pendidikan nasional. Nanti kalau kita melihat lagi tadi saya mengatakan kepolisian sudah banyak mengeluarkan surat edaran, tetapi aksi di lapangannya belum jalan. Belum yang terbaru, bagaimana jumlah anak yatim karena pandemi, bagaimana data terpadu kesejahteraan sosial kita, Bu Risma masih marah-marah terus dan selainnya. PR ini harusnya segera diselesaikan karena pemerintah sekarang sangat kuat
sangat mampu untuk membuat perubahan, tetapi itu tidak dilakukan. Oke, oke, baik. Saya break. Nanti saya akan ke Mas Abbas lagi. Tadi karena Mas Abbas membahas soal secara umum demokrasi kita ini masih membangun pondasi ya. Kalau kondisinya seperti ini, bangunannya kokoh atau berbahaya ini? Mas Abbas, kita bicara soal demokrasi ke depan dan juga angka kepuasan publik yang Anda potret justru menurun. Ini karena apa sebetulnya agar menjadi bahan evaluasi di pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dialog saya langsung ke Mas Abbas. Langsung saja Mas Abbas, kalau fondasinya sekarang seperti ini, ada gejala penurunan aspek demokrasi, soal kebebasan juga kembali dipersoalkan karena dianggap ini semakin dikekang. Bagaimana fondasi ini? Apakah ini fondasi yang kuat atau justru seperti yang dikhawatirkan kita bisa menuju ke demokrasi di titik nadir? Ada 3 fondasi yang sangat kuat dari sistem politik di Indonesia. Yang pertama, komitmen mayoritas publik Indonesia, ini hampir 80%, itu terhadap demokrasi. Itu masyarakat Indonesia menganggap demokrasi ini sistem politik yang sangat baik. Meskipun tidak sempurna, tapi lebih baik dibanding sistem-sistem pemerintahan atau pengelolaan negara yang lain. Dan komitmen ini ditunjukkan dalam angka dukungan dan kepuasan terhadap demokrasi yang konsisten tinggi. Nah, untuk sebuah negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, mungkin sampai saat ini masih terbesar di Indonesia, komitmen yang tinggi terhadap demokrasi ini dan preferensi pada demokrasi yang tinggi seperti saat ini, itu adalah fondasi yang sangat kuat di Indonesia. Yang kedua, kalau kita mau mengapresiasi lagi soal partisipasi masyarakat sipil di dalam proses demokrasi, sampai saat ini masih sangat tinggi. Misalnya, sama ini ya, institusi-institusi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain yang punya pengaruh langsung pada umat dalam skala besar, juga menunjukkan dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. Itu 2 fondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi. Yang ketiga, pada prakteknya memang selalu ada upaya dari kelompok yang sedang berkuasa saat ini gitu, untuk mencoba memproteksi kekuasaannya dengan cara meminimalkan tantangan dan memudahkan kontrol terhadap aktor-aktor yang berpengaruh terhadap berjalannya kekuasaan. Misalnya ya untuk memudahkan kontrol di parlemen, ya ambil koalisi sebesar-besarnya sehingga resistensi lebih kecil. Ya benar, itu kayak begitu sering terjadi di mana-mana juga gitu. Tapi tidak berarti itu menjadikan negara ini geser terlalu jauh ke arah otoritarianisme misalnya. Karena kritik dan check and balances itu masih dimainkan baik oleh partai politik maupun oleh masyarakat sipil. Dan catatan yang paling penting yang lain lagi saya kira, ini soal transisi dalam demografi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat mayoritas pemilih di 2024 nanti itu ya memang kelompok milenial. Nah, kelompok muda ini punya pendidikan lebih tinggi, punya akses pada media lebih baik, sekolahnya lebih tinggi, juga penghasilannya lebih tinggi, dan mereka sangat kritis terhadap jalannya kekuasaan. Kritis terhadap Presiden Jokowi, kritis terhadap partai politik, dan juga kritis terhadap proses-proses politik yang berlangsung saat ini, baik di pemerintahan maupun di DPR. Nah, kelompok kritis ini, orang menyebutnya sering critical demokrat. Ini kelompok demokrat baru yang sangat kritis terhadap institusi dan aktor-aktor politik. Nah, ini juga modal tambahan untuk optimis bahwa demokrasi di Indonesia mungkin akan recovery, akan membaik, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan dan standar
kesejahteraan di tingkat masyarakat. Baik, terakhir saya ke Bang Mardhani dan juga ke Bang Jazilul, tapi saya ke Bang Mardhani dulu. Terakhir singkat, jadi rangkuman dari Anda Bang Mardhani, 2 tahun Jokowi Ma'ruf dari segi demokrasi, sekali lagi seperti apa dan harus bagaimana memperbaiki ini? PR-nya masih banyak dan ini pada the evil is in the detail. Mendetailkan bagaimana merevisi undang-undang ITE kita, kemudian kita perlu memanage bagaimana masyarakat yang bebas, tapi literasi publiknya, literasi menjawab publiknya untuk menyebarkan informasi masih problem, dan yang ketiga membangun kohesivitas dari bangsa ini. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berkompetisi, tapi semuanya ada dalam bingkai ingin memastikan NKRI kita. Jadi bukan emosi yang dikedepankan, tapi rasio. Begitu. Oke, baik. Bang Jazilul, dalam beberapa literatur ya, soal literatur politik, kerap kali disebut ada kutukan periode kedua. Jadi pemimpin itu periode kedua menunjukkan wajah aslinya. Jangan-jangan kalau kemudian kita ada gejala penurunan demokrasi, dianggap pemerintah dianggap represif, mengekang kebebasan, ini adalah wajah asli rezim saat ini. Terakhir dari Anda. Tanggung jawab demokrasi atau agar negara Indonesia menjadi negara demokrasi yang besar, ini tanggung jawab bersama, bukan hanya Pak Jokowi Ma'ruf. Dan menurut saya demokrasi hari ini sudah on the track, meskipun belum sempurna. Nah, tugas penyempurnaan ini bukan tugas presiden saja, tapi semua lembaga-lembaga sipil, partai politik, kita semuanya termasuk kita. Jadi itu tanggung jawab. Yakin PKB sebagai partai yang lahir di era reformasi akan mengawal demokrasi ini dan jangan sampai Indonesia menjadi negara otoriter. Itu garansi kami. Termasuk untuk Pak Jokowi Kiai Ma'ruf yang ada di situ. Jadi kalau ada yang dibungkam, ada yang merasa demokrasinya ditutup, sampaikan kepada kami. Kami bukan rezim atau saat yang anti kritik. Meskipun kita memang kuat koalisinya, tapi bukan anti kritik. Jadi itu tanggung jawab bersama, Mas Renhat, agar demokrasi yang sudah track ini kita kawal bersama. Tidak ada kata sembuh. Karena ini memang masih era transisi. Cuman masalahnya demokrasi yang kita agung-agungkan sampai hari ini belum menciptakan kesejahteraan masyarakat. Itu soal bagi saya. Untuk apa demokrasi kalau masyarakatnya miskin? Baik. Menarik. Terima kasih. Karena apa? Demokrasi untuk mempercepat kesejahteraan. Itu yang belum diciptakan, belum diwujudkan oleh pemerintahan dan partai-partai politik. Itu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan ya. Baik. Kita optimis bahwa ini masa transisi yang tadi disampaikan Mas Abbas, kita punya masa depan demokrasi yang baik, tapi sekali lagi apa yang terjadi saat ini situasinya tentu menjadi catatan, dan bagi sebagian pihak ini adalah rapor merah demokrasi di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Terima kasih banyak Bang Mardhani, Pak Jazilul, Pak Sirojudin Abbas untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Renhat, selamat malam Mas Jazilul, Pak Mardhani. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.